Adi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura mulai bertugas sejak awal Maret hingga saat ini, tahun 2021. Mengenai penanganan kasus yang sudah disampaikan oleh Kapolres Kerom P21 ke Kejari Papua untuk mantan Bupati Kerom, bagaimana Pak? Ya, jadi setelah selesai proses pra penuntutan yang mana berkas itu dari Polres Kerom, kami dari tim jaksa penuntut umum awalnya dari tindak pidana umum yang diserahkan, ternyata dalam hasil pra penuntutannya itu kita banyak menemukan hal-hal yang harus kita alihkan penanganannya, bukan di tindak pidana umum menjadi tindak pidana khusus. Dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sehingga kita memberi petunjuk P18-19 untuk segera dipenuhi. Penyidik memenuhi dan melengkapi, dan setelah kita teliti ulang hasil dari apa yang kita sampaikan petunjuk kepada penyidik, maka itu sudah kita anggap untuk segera dilengkapi dengan petunjuk kita P21. Ya, dari P21 dengan proses yang memang sudah ditentukan, penyidik baru menyampaikan ke kita sesuai masa penahanan yang dipenyidik sekian hari dan sudah memenuhi waktunya untuk dilakukan tahap 2, namanya penyerahan tersangka dan barang bukti. Tersangka datang beberapa hari yang lalu, dan mengenai barang buktinya, karena tempat kita tidak memadai dan sangat membuat jadi barang itu rusak, maka kita minta bantu kepada penyidik Polres Kerom untuk menyediakan tempat, dan diterima oleh penyidik Kerom. Yang dikirim ke sini hanya berupa sampel saja, bagian dari barang-barang yang dilakukan oleh tersangka MM yang dulunya pernah sebagai menjabat Bupati Kerom di era itu. Proses itu sudah dijalanin tahap 2 dan selesai pemeriksaan tersangka, selesai pemeriksaan barang bukti, maka beliau kami tahan, beralih statusnya menjadi tahanan jaksa. Tahanan jaksa 20 hari ke depan. Karena kita tidak mempunyai tempat dan memang sudah ada aturan keputusan bersama bahwa status ini masih tahanan jaksa, kita minta bantuan dengan penyidik Polda. Artinya dalam ini Polda dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Papua, dan beliau sudah menjalani dan prosesnya sudah kita anggap sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian Pak, dari kasus itu beralih ke kasus korupsi, mungkin secara detail kasus itu terjadi pada saat dia menjabat atau sudah lepas jabatan? Jadi kalau dari apa yang sudah kita dibaca di berkas, bahwa pembelanjaan mebeler untuk kebutuhan rumah dinas kabupaten, rumah dinas bupati Kabupaten Kerom itu adalah barang-barang milik negara, yang mana pembeliannya itu dilakukan berdasarkan uang negara dengan proses yang dalam pengadaan juga sesuai dengan apa yang dilakukan di pengadaannya di Kabupaten Kerom. Kemudian nanti tahapan selanjutnya ke depannya? Setelah proses ini sudah berjalan, sudah ditahan 20 hari ke depan, tim jaksa penuntut umum akan segera melengkapi semua yang berkaitan untuk kita limpahkan ke pengadilan. Apakah akan ada potensi kasus-kasus lain juga yang bisa diungkap di dalam persidangan? Ya, mudah-mudahan
Kita juga sudah mendapatkan data-data, dokumen-dokumen untuk pengembangan yang lainnya yang memang selama ini kita sudah dalam proses penelitian atau penyelidikan, tinggal pengembangan selanjutnya.